Yue Wuhua sedikit mengernyit dan berdiri di langit berbintang. Dia percaya bahwa Sekte Abadi Tianku telah menciptakan harta karun untuk menghadapi monster-monster ini. Pasti ada cara bagi master untuk mengaturnya. Tapi mengapa tidak Qin Yichen? Dengan kata lain, saya takut pedang tajam di tangannya bisa dihilangkan. Tidak, itu tidak takut. Tetapi jika kekuatan keseluruhannya di atas Sekte Abadi Yuan Surgawi, maka Qin Yichen pasti tidak akan sopan padanya. Namun, Yue Wuhua terkejut, tapi dia tidak terlalu peduli. Bagaimana dengan kesombongan spirit power? Bisakah dia mengalahkan teknik abadinya? Bisakah Anda melarikan diri dari gerakan pembunuhan pembangkit tenaga listrik dari Sekte Abadi Shen Xiao? HMPH, betapa bagusnya kultivasi gandamu. Aku akan bersembunyi darimu untuk sementara waktu, tapi kegunaan pencuri itu hanya itu. Yue Wuhua memutuskan untuk memecahkan monster-monster ini. Jadi apa yang bisa dilakukan Qin Yichen padanya? Tapi dia bisa dengan mudah membunuh Qin Yichen. Selain itu, bahkan jika Qin Yichen dapat menghapus hartanya, tapi, dapatkah Sekte Abadi Yuan Surgawi berani datang ke sini? Saat memikirkan hal ini, keterkejutan dan depresi hati Yue Wuhua menghilang. Sebaliknya, dia hanya meremehkan cibiran. Pada saat yang sama, tidak ada lagi pengejaran monster tulang mati. Sekte Abadi Yuan Surgawi berdiri di langit. Entah bagaimana memandang jauh dari Sekte Abadi bulan mereka yang mengejutkan. Duan Mudongfeng tersenyum lebih ceria saat ini. Dia memiliki semacam kegembiraan dan kelegaan. Tetap saja, saudara Qin hebat. Bahkan Sekte Abadi pun ketakutan. Hahaha, kamu tidak melihatnya. Saat itu, anak buah Su Ziyang hampir muntah darah. Tapi dia hanya bisa melihat bagaimana kita sampai di sini dan bagaimana kita pergi. Yaitu, tamparan di wajah kakak senior Qin. Saya khawatir saya telah membutakan Sekte Abadi Tianku. Tanpa harta, Sekte Abadi Tianku, setidaknya puluhan orang harus hilang. Tapi itulah yang pantas mereka dapatkan. Sekte Abadi Yuan Surgawi juga sangat bersemangat. Meskipun tidak ada Qin Yichen, mereka juga bisa menghadapi monster-monster itu. Namun, karena yang pertama muncul, mereka terbunuh dengan selamat dari awan, dan mereka tidak merusak sekte yang sama. Terlebih lagi, tanpa Qin Yichen, mereka tidak bisa pergi ke masalah Sekte Abadi Tianku, dan tidak mungkin untuk menghapus harta satu sama lain. Setelah memukul wajah Su Ziyang di depan umum, mereka bisa pergi dengan penuh semangat. Setelah Duan Mudongfeng menyemangati lagi, dia memandang Qin Yichen dengan kagum, dan berkata, kalian, meskipun kami baru saja menunjukkan kekuatan Sekte Abadi Yuan Surgawi, tapi di sini, itu hanyalah pinggiran dari medan perang berburu. Peluang nyata menanti kita lebih dalam. Begitu kata ini keluar, Qin Yichen juga tertarik. Baginya, kejutan untuk Su Ziyang murni merupakan pelajaran panjang bagi Sekte Abadi Tianku. Tetapi yang terpenting adalah memanfaatkan kesempatan itu. Duan Mudongfeng berkata, pinggirannya sangat luas. Jadi saya menyarankan agar kita membagi menjadi 3 tim dan menjelajah dari arah yang berbeda. Tentu saja, saat dibubarkan, kita juga harus bisa segera saling mendukung. Oleh karena itu, ketiga tim menjaga jarak sejauh 3 mil. Setelah mencapai lingkaran dalam, kami belum terlambat untuk bertindak secara keseluruhan. Dalam hal ini, Qin Yichen sama sekali tidak berpendapat. Lagi pula, Duan Mudongfeng memiliki pengalaman yang diberikan oleh Sekte Abadi Yuan Surgawi, pasti lebih baik dari dirinya sendiri. Dan Sekte Abadi Yuan Surgawi, tentu saja, tidak meragukan prestise Duan Mudongfeng. Apalagi setelah dibubarkan, kemungkinan besar akan menemukan peluang. Ketika Duan Mudongfeng melihat ini, dia berkata, sekarang, mari bergabung dengan tim. Lagi pula, lihat ke Qin Yichen, saudara Qin, apakah Anda memiliki persyaratan? Qin Yichen mengangkat bahu, terkekeh, saya tidak peduli. Namun, dalam tim Sekte Abadi Yuan Surgawi, ada banyak murid wanita cantik dengan mata indah dengan sinar cahaya. Tetapi Qin Yichen sepertinya belum melihatnya. Jika bukan untuk menjaga rahasia 10.000 benua etnis, dia ingin mengatakan, apakah Qin ini anggota keluarga? Duan Mudongfeng batuk 2 kali, dan ada beberapa hal aneh di hatinya. Saya pikir para suster junior ini biasa melihat saya. Namun, Duan Mudongfeng tidak peduli dengan perincian ini, tetapi menanganinya dari sudut pandang pemimpin. Jadi, saudara Qin, Anda dan Yuntian, dan Yang, dengan 100 murid, jelajahi dari kiri. Orang Qin Yichen 3 tidak memiliki pendapat. 100 murid kebanyakan adalah murid Ni dan Li. Belakangan, Duan Mudongfeng berkata, kakakmu, kamu dan 100 cuan, dan Ling Feng, jelajahi dari kanan. Wang Lingfeng adalah biografi sebenarnya dari murid Wang Yue Elder. Tak satu pun dari ketiganya memiliki pendapat. Duan Mudongfeng melihat ke arah murid yang tersisa, saudari junior yang tersisa dipimpin olehku. Duan Mudongfeng sangat adil sehingga setiap tim memiliki kekuatan pertempuran puncak seseorang untuk membawa tripod. Tentu saja, kekuatan pertempuran puncak atas Qin Yichen adalah miliknya sendiri. Setelah detasemen, Duan Mudongfeng akhirnya menginstruksikan, ingatlah untuk menjaga jarak.
Jangan kehilangan kontak dengan sekte yang sama, dan menghadapi bahaya karena sulit ditangani sendirian. Harus segera memanggil bantuan. Jika tidak ada masalah, pergilah. Merancang. Sekte Abadi Yuan Surgawi memiliki lebih dari 300 orang, dan 3 tim segera dipisahkan. Dan karena Qin Yichen memimpin mereka untuk mengangkat alis dan menghembuskan napas, sehingga para murid lebih gugup dan frustrasi daripada saat mereka masuk. Tetapi pada saat ini mereka tampak menginspirasi. Ni Yuntian tidak terkecuali. Lagi pula, bahaya dan keluhan berakhir untuk sementara, dan akhirnya dia bisa mulai mencari peluang. Selain itu, mengikuti tim Qin Yichen, Ni Yuntian merasa sangat aman. Banyak murid berpikir demikian, dan bahkan mereka tahu betul bahwa tanpa kekuatan Qin Yichen, tidak mungkin melakukan eksplorasi yang begitu mulus. Qin Yichen terbang ke kiri dan melihat langit berbintang di sekitarnya. Dia merasa bahwa sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk meminta informasi lebih lanjut kepada Ni Yuntian tentang medan perang berburu. Saudara Yuntian, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang sekte Anda ketahui tentang berburu di medan perang? Ni Yuntian pasti tidak akan menolak. Yang, kamu memimpin tim dulu. Aku akan menjelaskan untuk saudara Qin. Hari ini, Li Yang tidak lagi memusuhi 2 orang, atau Qin Yichen, dan dia akan segera mengikutinya. Ni Yuntian bebas dengan transmisi suara Qin Yichen. Kakak Qin, apa yang ingin kamu tanyakan? Qin Yichen memikirkannya dan hanya berkata, jika Anda bisa, beritahu saya semua yang Anda ketahui tentang berburu di medan perang. Ni Yuntian tersenyum. Kakak Qin sangat sopan. Tidak ada yang bisa saya ceritakan sekarang. Setelah terkekeh, Ni Yuntian menyortir pikirannya dan memutuskan untuk memulai dengan latar belakang medan perang berburu. Pencarian awal untuk berburu di medan perang telah dilakukan sejak lama, dan bahkan catatan tentang waktu itu sangat kabur. Tapi itu masih disebutkan di klasik. Pada saat itu, tampaknya domain bintang utama sangat kacau. Qin Yichen sedikit terkejut. Pada saat dia bertemu Ni Yuntian, yang terakhir juga sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan sungguh-sungguh berkata, catatan dalam kasus mengatakan demikian. Seolah-olah pada saat itu, dunia inilah yang sedang dalam pertempuran untuk hegemoni. Qin Yichen gemetar di dalam hatinya. Dia tidak ragu bahwa pada zaman sekte abadi Yuan Surgawi, pasti ada kekuatan besar. Bahkan Duan Mulongdou dan yang lainnya adalah pembangkit tenaga bintang dari Star Domain. Dan dapat menjadikan sekte abadi Yuan Surgawi sebagai catatan evaluasi. Dapat dilihat bahwa tidak peduli medan perang berburu atau era di mana medan perang berburu berada, pasti ada peristiwa besar yang mengguncang surga, menghancurkan bumi. Dan hal itu kemungkinan besar terkait dengan malapetaka, dan juga dengan Qin Yichen sendiri, dengan semacam takdir.